Ira, aku melihat ketulusan dan keteguhanmu. Maukah kau menjadi istriku? Maaf Syekh Zahir, saya lebih memilih Fahmi untuk menjadi suami saya. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namanya Nadira, gadis sederhana dari pelosok Pamekasan yang merantau ke Timur Tengah sebagai TKW demi menyambung hidup dan membiayai adik-adiknya sekolah. Di kampung halamannya, seorang pria pendiam bernama Fahmi, tukang tambal ban satu-satunya di desa, telah bertahun-tahun menyimpan cinta diam-diam pada Nadira. Nasib Nadira berubah drastis saat majikannya di Arab, Syekh Zahir, seorang konglomerat minyak yang ditakuti sekaligus disegani, terpikat oleh kejujuran dan keteguhan hati Nadira. Ia menawarkan Nadira rumah mewah, emas, dan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Namun di puncak gemerlap itu, bayangan wajah Fahmi, yang hanya punya tangan kasar dan bengkel reot, terus menghantui hati Nadira. Ketika Syekh Zahir melamarnya di hadapan dua istrinya, Nadira membuat keputusan mengejutkan yang mengguncang seluruh rumah megah itu. Ia menolak lamaran sang Syekh, dan memilih pulang diam-diam demi lelaki kampung yang pernah berjanji akan setia menunggu. Tapi sesampainya di desa, Nadira justru dihadapkan pada kenyataan pahit. Seorang perempuan lain mulai mendekati Fahmi. Akankah Nadira terlambat menjemput cinta yang ia pertaruhkan segalanya untuknya? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Langit Pamekasan baru saja ditinggal matahari ketika Nadira menyusuri jalanan desa dengan langkah tergesa. Di tangan kirinya tergenggam amplop lusuh berisi uang hasil kerja serabutan selama 2 minggu. Di tangan kanannya, sebuah kantong plastik berisi nasi bungkus untuk adik-adiknya. Perutnya sendiri sudah terbiasa tak diisi. Di depan bengkel tambal ban kecil yang nyaris menyatu dengan semak belukar, seorang lelaki muda tengah sibuk membalik ban motor dengan tangan berlumur oli. Lelaki itu Fahmi namanya. Tak banyak bicara, tak banyak gaya. Tapi sorot matanya selalu tajam tiap kali Nadira lewat. Seakan ingin berkata banyak tapi ditahan di dada. "Nadira, motormu kempes lagi ya?" tanya Fahmi pelan, berusaha menyembunyikan degup jantungnya. Nadira mengangguk. "Iya, kayaknya bocor kenapaku. Minta tolong ya, Bang." Fahmi mengangguk cepat dan mulai bekerja tanpa banyak tanya. Tapi dalam hatinya, ada ribuan kalimat yang ingin ia ucapkan. Bahwa ia selalu perhatikan Nadira dari jauh. Bahwa setiap tambalan ban yang ia kerjakan untuk Nadira adalah tambalan kecil dari hatinya yang diam-diam rapuh. Nadira hanya menatap sebentar, lalu kembali sibuk memainkan ujung jilbabnya. Dalam hati ia tahu, Fahmi bukan lelaki sembarangan. Tapi hidup terlalu keras untuk dipenuhi mimpi cinta. Ia harus menghidupi 2 adik yang masih sekolah, dan orang tuanya yang sudah tak lagi kuat bekerja. Malam itu, Nadira bicara dengan ibunya dalam gelap. "Bu, Nadira mau berangkat ke Arab." Sang ibu tercekat. "Kamu yakin, Le?" Nadira menahan air mata. "Kalau bukan aku, siapa lagi? Sekarang daftar TKW makin mudah. Ada tetangga yang bisa bantu urus." Ibu hanya diam. Tapi dalam diamnya, ada perpisahan yang menyayat. Malam itu juga, Fahmi menatap ke rumah Nadira dari jauh. Mendengar kabar itu dari warung kopi, hatinya seketika runtuh. Tapi ia tahu, tak punya hak menahan kepergian gadis itu. Beberapa minggu kemudian, Nadira telah berada di bandara, mengenakan jaket usang dan tas kecil berisi pakaian seadanya. Tak ada yang mengantar, tak ada yang melambaikan tangan. Hanya matanya yang terus menatap keluar jendela, berharap seseorang, entah siapa, datang dan berkata, "Jangan pergi." Tapi yang ia dapat hanya sunyi. Di sisi lain dunia, di tanah Arab yang asing dan penuh debu gurun, Nadira resmi jadi pekerja rumah tangga di rumah megah milik Syekh Zahir, seorang konglomerat minyak yang dijuluki serigala padang pasir. Tapi Nadira tak gentar. Ia bekerja dengan teliti, bicara seperlunya, dan tak pernah mencuri waktu untuk bersantai. Majikannya, Syekh Zahir, bukan orang yang mudah percaya.
Tapi entah kenapa, ada yang berbeda dari Nadira. Gadis itu tak tergoda harta, tak terpesona pada emas dan marmer yang membungkus rumah. Ia tetap membawa diri seperti gadis desa, jujur, lugu, dan kuat. Saat suatu hari Syekh memergoki Nadira sedang menangis sambil menatap foto anak kecil di ponselnya, ia bertanya, "Siapa mereka?" Nadira hanya menjawab singkat, "Adik-adik saya, Tuan." Dan sejak hari itu, tatapan Syekh Zahir berubah. Dari waspada menjadi penasaran. Dari penasaran menjadi kagum. Dan tanpa disadari, perasaan itu mengarah pada satu tujuan, keinginan untuk memiliki. Di kampung halaman, Fahmi tetap di bengkel reotnya. Tangannya kotor oleh tambalan, tapi pikirannya terus tertambat pada seseorang yang tak lagi ada. Ia masih menyisakan satu sudut hati untuk Nadira, tapi ia tak tahu apakah itu sia-sia. Sampai suatu siang, seorang perempuan dari desa tetangga mulai sering datang dengan motor rusak yang tak masuk akal. "Bang Fahmi, bannya bocor lagi nih," kata perempuan itu sambil tersenyum genit. Fahmi hanya mengangguk, tak bicara. Tapi hati kecilnya tahu, ada yang mulai berubah. Dan di Arab sana, Nadira juga mulai merasakan tekanan yang tak biasa. Syekh Zahir mulai memberinya perhatian lebih. Mengirimkan pakaian mahal, membiarkannya duduk di taman istana, bahkan mengizinkannya berbicara langsung tanpa perantara. Dunia Nadira berubah. Tapi jauh di lubuk hatinya, wajah Fahmi tetap muncul. Lelaki kampung dengan tangan kasar dan mata lembut. Yang tak pernah menjanjikan dunia, tapi pernah sekali bilang, "Kalau kamu pulang, aku masih di sini." Dan janji itu, perlahan, mulai menggoyahkan semua gemerlap yang ditawarkan dunia Arab. Hari itu Nadira sedang menyapu halaman dalam rumah Syekh Zahir, ketika suara sandal mahal berderap mendekat. Bukan suara biasa. Di belakangnya berdiri dua wanita cantik berhias mewah, dengan tatapan tajam menusuk seperti belati. Mereka adalah istri pertama dan kedua Syekh Zahir, Fatimah dan Leila. "Maid dari Indonesia itu ya?" tanya Fatimah dalam bahasa Arab yang tajam, tapi Nadira memahami. "Iya, Nyonya." Leila mendekat, mengangkat dagu Nadira sedikit dengan jari yang penuh cincin berlian. "Cantik juga." "Ya, untuk ukuran pembantu." Nadira menunduk sopan, tak membalas. Ia tahu, dirinya tengah jadi pusat perhatian yang tak biasa. Tapi ia tak tahu bahwa malam sebelumnya, Syekh Zahir sudah membicarakannya dengan para istrinya. Bahwa ada niat besar yang akan segera diumumkan. Dan Nadira, si gadis tambal ban itu, akan menjadi pusat badai. Petang itu, Nadira dipanggil ke ruang utama. Lampu kristal megah menggantung di langit-langit. Dua istri Syekh duduk di sisi kiri dan kanan sofa. Di tengah, Syekh Zahir sendiri, dengan jubah putih bersih dan sorot mata tajam yang tak bisa dibantah. "Nadira," suara berat itu terdengar. "Selama ini kau bekerja dengan jujur, tanpa celah." Nadira menunduk dalam. "Terima kasih, Tuan. Aku ingin kau tetap di sini. Tapi bukan sebagai pembantu," ucap Syekh. "Aku ingin menjadikanmu istri yang ketiga." Seisi ruangan hening. Fatimah menahan napas. Leila mengepal tangan. Nadira sendiri tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Ia baru saja dilamar oleh pria paling disegani di kawasan gurun itu, di hadapan dua istrinya. "Rumah ini akan jadi milikmu. Aku siapkan istana kecil di Riyadh. Emas, tanah, dan mobil semua atas namamu," lanjut sang Syekh, seolah tahu apa yang biasa menggoda wanita. Tapi Nadira justru gemetar. Dalam pikirannya, bukan istana atau emas yang berkelebat, tapi sebuah bengkel reot di Pamekasan. Seorang lelaki dengan tangan kotor yang pernah berkata, "Aku mungkin gak punya apa-apa, tapi hatiku gak akan dibagi dua." "Jawabanmu?" tanya Syekh dengan suara lembut namun menekan. Nadira menatap lurus ke depan. Hatinya berperang. Apa yang ia perjuangkan selama ini bukan untuk cinta, tapi untuk keluarga. Tapi bagaimana kalau hati juga punya hak untuk menentukan jalannya? "Aku mohon waktu untuk berpikir, Tuan," ucap Nadira akhirnya.
Syekh mengangguk. 3 hari. Setelah itu, semua akan berubah. Malam itu, Nadira tak bisa tidur. Ia berdiri di balkon kecil kamarnya, memandangi bintang di langit Arab yang terasa begitu jauh dari bintang-bintang Madura. Di tangannya, ia menggenggam foto Fahmi yang pernah dikirimkan adiknya lewat pesan. Masih dengan latar bengkel dan senyum polos yang menenangkan. Di sisi lain dunia, Fahmi duduk termenung di depan bengkel. Di depannya, seorang perempuan bernama Ratna sedang menyeduh kopi dan sesekali tersenyum menggoda. Fahmi membalas seadanya. Tapi hatinya kosong. Seperti ban bocor yang tak kunjung ditambal. Kamu belum bisa move on dari dia, ya? Tanya Ratna pelan. Fahmi diam. Tapi jawabannya terpampang jelas. Di Arab, waktu Nadira untuk menjawab makin dekat. Fatimah dan Leila makin menunjukkan ketidaksukaan. Bahkan mereka mulai memberi tugas rumah tambahan secara diam-diam, mencoba menjatuhkan mental Nadira. Namun gadis desa itu tetap kuat, karena hatinya bukan dilandasi ambisi, tapi janji. Sampai akhirnya malam ketiga tiba. Nadira kembali dipanggil ke ruangan besar yang kini dipenuhi perhiasan dan proposal pernikahan. Waktumu habis, Nadira, ujar Syekh Zahir. Apa jawabanmu? Tatapan dua istri Syekh menusuk dari samping. Tapi Nadira menatap lurus ke mata pria itu. Dan dengan suara yang bergetar namun tegas, ia berkata, "Aku tidak bisa menerima." Gema kata-kata itu memantul di dinding marmer. Fatimah dan Leila tersenyum sinis. Tapi Syekh Zahir diam lama, sebelum akhirnya berdiri dan berkata, "Kau berani menolak hidup yang wanita lain mimpikan." Nadira hanya menjawab, "Karena aku tidak sedang bermimpi, Tuan. Aku sedang berjuang pulang." Dan malam itu, diam-diam, Nadira mulai mengemasi barang. Bukan menuju istana, tapi menuju kampung. Menuju bengkel. Menuju lelaki yang pernah ia tinggalkan, tapi tak pernah ia lupakan. Suara roda koper bergesekan dengan trotoar Bandara Juanda menjadi saksi diam kepulangan Nadira. Tak ada sambutan, tak ada peluk haru, apalagi karpet merah. Yang ada hanya bau tanah basah dan angin laut yang mengabarkan bahwa ia sudah benar-benar kembali ke tanah kelahirannya. Perjalanan dari Surabaya ke Pamekasan ia tempuh dengan bus ekonomi. Duduk diam di pojok belakang, menatap jendela tanpa suara. Hatinya sesak oleh rindu, tapi juga dicekam rasa takut. Bagaimana jika Fahmi tak lagi menunggunya? Bagaimana jika keputusannya menolak Syekh Zahir hanyalah mimpi naif gadis desa yang terlambat sadar bahwa hidup tak selalu memberi kita waktu untuk menebus masa lalu? Langit mulai jingga saat angkot terakhir menurunkannya di jalan tanah desa. Udara sore menyambutnya dengan kehangatan yang tak bisa digantikan marmer Arab manapun. Tapi langkah Nadira melambat ketika matanya menangkap sesuatu. Sebuah motor berhenti di depan bengkel Fahmi. Di atasnya, seorang perempuan duduk sambil tersenyum manja. Tangan kirinya menyodorkan plastik minuman dingin ke lelaki itu. Nadira berdiri di balik pohon pisang. Dada berdegup. Jari-jarinya mencengkram pegangan koper lebih kencang. Ia tahu perempuan itu. Ratna, tetangga dari kampung seberang yang sejak dulu terkenal jago mendekati lelaki sunyi. Fahmi tertawa kecil pada candaan Ratna. Tawanya ringan, seperti tak pernah ada luka. Seolah kepergian Nadira tak meninggalkan bekas apapun. Air mata Nadira menggenang tanpa izin. Bukan karena cemburu, tapi karena takut. Takut ia memang sudah terlambat. Ia memilih memutar arah, melewati jalur belakang sawah. Tak ingin menampakkan diri hari itu. Ia menginap diam-diam di rumah bibinya yang sudah tua. Menyendiri, merenung, dan menimbang langkah selanjutnya. Di rumah kecil itu, malam terasa panjang. Bibinya hanya berkata pelan, "Kalau memang hatimu di dia, jangan diam. Dunia ini cuma memberi dua pilihan, nyesel karena berani, atau nyesel karena nggak pernah nyoba." Keesokan harinya, Nadira mengenakan gamis sederhana berwarna coklat tua. Ia berdiri di depan bengkel Fahmi, mematung. Suara angin desa seperti menggoda keberaniannya yang nyaris runtuh. Dari dalam, Fahmi muncul membawa ban yang sudah ditambal. Ia nyaris menjatuhkannya ketika matanya menangkap sosok Nadira berdiri di sana,
di tempat yang selama ini hanya ia impikan kembali. Nadira. Nadira menatapnya dalam. Aku pulang, Fahmi. Keduanya terdiam lama. Suara ayam dari kejauhan, deru motor tua, semuanya seperti membeku dalam detik yang ganjil itu. Tapi sebelum Fahmi bisa bicara, Ratna muncul dari arah rumah membawa 2 gelas es teh manis. Oh, Nadira, ucap Ratna pelan, raut wajah berubah. Kamu udah pulang. Nadira tersenyum sopan. Iya. Suasana berubah canggung. Fahmi tak tahu harus berkata apa. Ratna berdiri gelisah. Dan Nadira? Ia hanya berdiri, menanti apakah lelaki yang ia tinggalkan masih punya ruang untuknya, atau telah berpaling tanpa sisa. Fahmi akhirnya berkata, "Kamu, sehat?" "Sehat," jawab Nadira singkat. "Aku cuma mau bilang, waktu kamu bilang akan nunggu, aku bawa pulang kalimat itu sepanjang jalan." Fahmi menunduk. Tangannya yang biasa cekatan menambal ban kini tak tahu harus ditaruh di mana. Ratna mulai merasa tak dibutuhkan. Ia pamit pelan, dengan langkah tertahan. Setelah Ratna pergi, Fahmi memandang Nadira dengan mata yang tak bisa menyembunyikan semuanya. "Aku nggak pernah tahu kamu bakal balik," katanya. "Aku juga nggak tahu kamu bakal tetap sendiri," jawab Nadira. Keduanya terdiam lagi. Tapi saat Nadira hendak melangkah pergi, Fahmi menghentikannya. "Tunggu. Kamu udah nolak semua itu demi balik ke sini?" Nadira hanya menoleh. Mata berkaca. "Aku udah pernah lihat dunia, Fahmi. Tapi nggak ada yang lebih bikin sesak dari kehilangan rumah. Dan kamu, bagian dari rumah itu." Hujan deras turun malam itu di Pamekasan, membasahi genteng rumah bibinya yang sudah keropos. Nadira duduk bersila di tikar, menatap lekat foto Fahmi yang tersimpan di ponselnya. Meski siang tadi mereka sudah bertemu, hatinya justru makin gundah. Bukan karena penolakan, tapi karena sikap Fahmi yang terlalu hati-hati, seolah ragu membuka pintu masa lalu. "Kalau memang dia sudah dekat sama Ratna, aku gak akan ganggu," bisik Nadira dalam hati. "Tapi kalau dia masih nyimpan rasa itu, aku rela mulai lagi dari nol." Keesokan harinya, Nadira bangun lebih awal. Ia menyiapkan nasi jagung dan sayur bening untuk bibinya, lalu diam-diam berjalan ke bengkel Fahmi. Ia membawa termos kecil berisi kopi hangat. Hanya itu yang ia bisa lakukan. Tak ada permata, tak ada hadiah mahal seperti yang biasa ia layani di Arab. Hanya secangkir kopi kampung dan niat tulus dari hati yang pulang tanpa beban. Sesampainya di bengkel, Fahmi sudah bekerja. Bajunya basah karena gerimis semalam. Tapi ia tetap menunduk mengutak-atik mesin motor tua. Nadira berdiri di kejauhan, menunggu Fahmi menyadarinya. Dan ketika lelaki itu akhirnya menoleh, Nadira mengangkat termos dan tersenyum pelan. "Aku bawa kopi. Masih suka kopi hitam, kan?" Fahmi tak langsung menjawab. Ia menatap wajah Nadira dalam-dalam. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Campuran senang, takut, dan getir. Tapi akhirnya, ia mengambil kopi itu dan duduk di bangku kayu. "Makasih," ucapnya singkat. Mereka minum dalam diam. Tapi bagi Nadira, diam itu jauh lebih jujur dari kata-kata manis yang pernah ia dengar di istana Arab. "Aku gak minta kita balik kayak dulu, Fahmi," ucap Nadira perlahan. "Aku cuma mau bilang, aku gak nyesel nolak lamaran itu. Karena ternyata, yang aku cari bukan istana, tapi tenang." Fahmi meletakkan cangkir, menatap jalanan depan bengkel yang becek. "Kamu yakin? Hidup di sini gak semewah di sana. Kamu pernah pegang dunia, Dir. Aku cuma punya ban bocor dan warung kopi." Nadira tersenyum. "Tapi kamu gak pernah bohong. Gak pernah buat aku merasa kecil. Di dunia yang penuh kemewahan, ternyata yang aku rindukan cuma satu, rasa aman." Kalimat itu membuat dada Fahmi sesak. Bertahun-tahun ia memendam, berharap tanpa kepastian. Tapi kini, gadis yang ia cinta berdiri di hadapannya, menolak dunia demi kembali padanya. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Fahmi merasa tak cukup jadi laki-laki diam. Ia berdiri,
lalu mengambil kaleng tambalan ban yang sudah usang. Ditaruhnya di meja, lalu berkata, "Besok aku mau jual ini." Nadira tertegun. "Kenapa?" "Aku mau buka bengkel beneran. Yang ada atapnya. Ada kursinya. Mungkin kecil, tapi cukup buat 2 orang kerja sama. Kalau kamu masih mau bantuin, maksudku." Kalimat Fahmi menggantung. Wajahnya memerah. Nadira tertawa kecil, lalu mengangguk. "Aku bisa cuci motor juga, loh." Keduanya tertawa untuk pertama kalinya sejak Nadira kembali. Tawa yang bukan karena lucu, tapi karena akhirnya, setelah jalan panjang dan luka dalam diam, mereka kembali jadi 2 orang yang bisa saling percaya. Tapi jauh di ujung jalan, Ratna melihat itu semua. Dengan mata yang tajam dan dada berdebar. Ia tahu, Nadira bukan lagi sekadar TKW yang pulang kampung. Ia adalah ancaman. Karena cinta yang sabar, ternyata bisa pulang membawa kemenangan. Dan sore itu, untuk pertama kali sejak pulang, Nadira tak lagi merasa sendiri. Ia bukan lagi gadis yang menolak Syekh demi mimpi. Ia adalah wanita yang memilih pulang, bukan karena kalah, tapi karena tahu di mana hatinya berlabuh. 1 minggu setelah Nadira kembali, bengkel Fahmi mulai berubah. Bukan jadi besar atau mewah, tapi cukup untuk 2 kursi plastik, 1 rak baru, dan kanopi dari terpal bekas yang akhirnya diganti dengan atap seng yang tak bocor lagi. Nadira membantu mengecat papan nama kecil dengan tulisan tangan. Bengkel tambal ban Fahmi buka setiap hari, kecuali hujan deras. Orang-orang desa sempat terkejut. Banyak yang nyinyir, bisik-bisik. Masa iya, Nadira nolak Syekh Arab cuma buat pulang ke tukang tambal ban? Tapi Nadira hanya tersenyum setiap kali mendengar bisik itu. Karena hanya dia yang tahu apa yang ia pertahankan, dan hanya dia yang mengerti rasa pulang setelah menolak dunia. Fahmi sendiri masih belum sepenuhnya percaya. Tiap pagi ia mengecek ulang kunci Inggrisnya, seolah khawatir kalau semuanya hanya mimpi yang bisa menguap kapan saja. Tapi tiap kali ia melihat Nadira menggulung lengan bajunya, ikut membersihkan karpet bengkel, atau menyeduh kopi buat pelanggan yang menunggu, hatinya kembali tenang. Ini nyata. Namun di balik senyum itu, ada satu hal yang masih menggantung. Suatu malam, saat gerimis turun tipis di luar, Fahmi memberanikan diri bertanya, "Waktu kamu tolak lamaran Syekh Zahir, kamu gak takut bakal nyesel?" Nadira menatap lampu petromak yang menggantung di dinding bengkel. "Takut. Tapi lebih takut kalau aku lupa siapa aku. Takut kehilangan tempat pulang. Takut lupa caranya mencintai dengan tulus." Fahmi terdiam. Ia menggenggam tangan Nadira perlahan. "Aku bukan laki-laki hebat, Dir. Aku gak punya banyak. Tapi kalau kamu percaya, aku bakal jadi tempat yang aman buat kamu." Air mata Nadira menetes pelan, tapi senyumnya tak lepas. "Aku gak butuh kamu jadi hebat, Fahmi. Aku cuma butuh kamu tetap jadi kamu. Karena selama aku di Arab, cuma kamu yang gak pernah berubah di pikiranku." Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Nadira kembali jadi bagian desa. Anak-anak kecil suka duduk di depan bengkel sambil makan gorengan. Ibu-ibu mulai mampir, bukan untuk tambal ban, tapi sekadar bertanya, "Nadira, gimana rasanya tinggal di Arab?" Dan Nadira akan menjawab pelan, "Beda, tapi nggak lebih baik dari sini." Hingga suatu pagi, sebuah mobil SUV asing berhenti di depan bengkel. Turun dari dalamnya, seorang pria Arab berjas elegan. Ia memperkenalkan diri sebagai sekretaris pribadi Syekh Zahir. Semua mata warga langsung melirik. Nadira membeku. Fahmi berdiri di sisinya. "Syekh mengirimkan ini," kata pria itu, menyerahkan sebuah kotak kecil berlapis bludru. "Dan pesan beliau, terima kasih telah mengajari kami bahwa cinta tak bisa dibeli." Nadira membuka kotak itu. Di dalamnya, kalung emas dengan liontin berbentuk bulan sabit, bertuliskan dalam aksara Arab, Al-Wafa, yang artinya, kesetiaan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Setelah mobil itu pergi, Fahmi hanya bisa menatap Nadira. "Kamu yakin gak salah pilih?" Nadira menggenggam kotak kecil itu dan menjawab tenang,
Aku gak pernah sesedetik pun ragu. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang mempertanyakan keputusannya. Tak ada lagi yang berani menyebut Nadira gadis biasa. Karena dari sekian banyak yang mengejar Gemerlap, hanya dia yang punya keberanian untuk menolak dunia, demi satu janji sunyi dari seorang tukang tambal ban.